Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Dianto dengan NPM 2201201100147. Nah, di sini saya akan melakukan uji data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Untuk judul penelitian saya sendiri itu ada di pengaruh work-life balance, beban kerja dan juga kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Elma Kurnia Estetik. Nah, untuk jumlah respondennya sendiri itu ada di kurang lebih 45 responden. Jadi untuk yang pertama saya akan melakukan uji validitasnya dulu untuk mengetahui apakah masing-masing instrumen ini sudah memiliki hubungan atau korelasi terhadap nilai skor atau total skornya. Nah, langkah-langkah untuk yang pertamanya sendiri itu dimulai dengan saya memasukkan datanya. Oke, jadi dimulai dengan saya memasukkan data hasil penelitian kuesionernya tersebut. Oke, jadi sudah didapatkan bahwa untuk masing-masing variabelnya sendiri saya menggunakan 6 pertanyaan. Jadi untuk masing-masing variabelnya juga itu ada di X1.1, X1.2, X1.2, X1.3, X1.4 dan juga sampai di X1.6. Kemudian di kolom sebelahnya juga itu ada di total skornya yaitu di X1, X2 atau bahkan X3 dan juga di Y1-nya. Kemudian saya akan melakukan ujinya tersebut dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, yang pertama kali saya lakukan adalah melakukan analyze, terus juga kita masuk ke dalam bagian correlate dan juga kita masuk di kolom bivariate. Nah, ini nanti kita masukkan dari masing-masing variabel. Kita masukkan masing-masing variabel mulai instrumen dari masing-masing variabel. Jadi mulai dari X1.1, X1.2, X1.3 dan juga X1.4-nya. Dan juga di X1-nya kita menggunakan percent correlation dan juga total. Nah, untuk hasilnya sendiri tuh bisa dilihat nanti pada tabel yang terakhir yaitu di tabel X1-nya ini untuk mengetahui hubungan masing-masing dari korelasinya. Nah, untuk cara membacanya sendiri tuh dilihat dari nilai percent correlation-nya. Nah, dikatakan signifikansi atau memiliki korelasi terhadap total skornya itu dengan nilai signifikansi itu di bawah 0,05. Sementara untuk persen korelasinya sendiri itu ada di angka di atas dari 0,3. Jadi bisa diketahui juga dari variabel X1-nya ini sendiri bahwa hasilnya semua itu sudah di atas 0,3 dan juga signifikansinya ada di bawah 0,05 semua. Kemudian setelah ini kita lanjut juga dengan menggunakan di variabel yang selanjutnya yaitu di variabel X2-nya. Untuk caranya sendiri juga sama, tinggal kita masukkan satu persatu. Kita reset dulu, kemudian kita masukkan satu persatu. Mungkin untuk mempersingkat waktu juga akan saya berikan nanti hasil akhirnya, hasil akhir dari pengujian masing-masing variabel. Oke, bisa dilihat juga bahwa dari hasil X2-nya ini bisa dilihat bahwa semua hasil dari persen korelasinya itu sudah di atas 0,3, tidak ada yang di bawah 0,3. Dan untuk nilai signifikansinya sendiri itu semua sudah di bawah 0,05, yaitu kebanyakan ada di angka 0,001. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut juga di variabel yang ketiga yaitu ada di X3-nya. Sama juga untuk mempersingkat waktu mungkin akan saya berikan hasil akhir dari uji data correlation-nya ini. Oke, baik, dari hasil X3-nya juga bisa dilihat bahwa ini mereka menunjukkan korelasi semua karena nilai persen korelasinya sendiri itu sudah di atas 0,3 dan juga nilai signifikansinya itu ada di bawah 0,05.
Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut di variabel yang terakhir, yaitu ada di variabel y-nya. Untuk caranya sendiri juga sama, dan nanti untuk mempersingkat waktu akan saya singkat saja kepada hasil akhirnya, hasil akhir dari perhitungan nilainya. Oke, jadi baik untuk Y-nya sendiri juga hasilnya sama, semua instrumennya memiliki korelasi terhadap nilai skornya. Ini bisa dilihat dari persen korelasinya yang angkanya sudah di atas 0,3 dan juga ada di nilai signifikansinya di bawah 0,05. Kemudian setelah kita melakukan uji analisis di validitas, kemudian kita akan melanjutkan untuk diuji reabilitas. Jadi untuk reabilitasnya sendiri untuk menguji apakah masing-masing instrumen ini dapat digunakan di tempat atau di waktu yang berbeda. Cara melakukan uji reliability-nya sendiri nanti tinggal masuk di analyze, kemudian kita cari di scale dan juga melakukan reliability analysis. Nah, berbeda dari di uji validitas tadi yang dimana X1-nya dimasukkan juga atau total skornya. Nah, kalau di uji reliability ini cuma kita masukkan instrumennya saja. Jadi dia di X1.1, X2.3, X1.4 dan juga ada di X1.5 dan juga ada di X1.6-nya. Oke, ini kita akan uji untuk masing-masing variabelnya juga. Oke, jadi bisa dilihat bahwa hasil dari Crown Bunch alpha-nya sendiri tuh sudah ada di angka 0,842, yang dimana data ini bisa dikatakan bahwa dia tuh memiliki reliabilitas yang tinggi jika nilai alfanya sendiri tuh berada di angka di atas 0,7. Kalau di angka 0,6 sampai di 0,7 itu masih bisa digunakan atau masih bisa ditoleransi. Jadi angka yang bagus memang sudah di angka 0,7. Nah, bisa dilihat dari hasil uji data saya sendiri tuh hasilnya di 0,842, yang dimana artinya nilai instrumennya ini sudah memiliki reliabilitas yang tinggi. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut juga untuk menggunakan X2-nya untuk mempersingkat waktu. Nanti mungkin akan saya potong, akan saya langsung tunjukkan pada hasil akhirnya saja. Oke, jadi sama juga untuk di X2-nya sendiri nilai Crown Bunch alpha-nya sudah di atas 0,7, yaitu ada di angka 0,927. Kemudian kita lanjut juga di variabel X3-nya. Oke, untuk di variabel X3-nya juga menunjukkan hasil dari Crown Bunch alpha-nya sudah di atas 0,7, yaitu ada di 0,880. Dan juga yang terakhir ada di variabel Y-nya. Untuk hasil Y-nya sendiri juga bisa diketahui hasil Crown
Crown batch alfanya sudah di angka 0,846, yang dimana ini menunjukkan bahwa semua instrumen data saya itu sudah memiliki reliabilitas yang tinggi, jadi bisa juga digunakan untuk penelitian di tempat dan juga di waktu yang berbeda. Baik, jadi yang selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasiknya, yang dimana itu akan menilai untuk mengetahui apakah analisis regresi berganda ini sudah sesuai apa belum. Nah, untuk tahapannya sendiri itu ada beberapa tahap, yaitu ada di uji normalitas, uji heterokedesitas, multikoleritas, dan juga di autokorelasi. Nah, untuk langkah-langkahnya sendiri itu yang pertama, nanti kita masuk ke dalam regression dan juga kita pilih di linear. Nah, untuk dependennya sendiri nanti kita masukkan di kolom Y-nya, dan independen tentu saja ada di kolom X1, X2, dan juga ada di X3-nya. Oke. Oke, kemudian kita klik kolom statistik, kemudian kita centang di R-square change, terus juga ada di collinearity diagnostik untuk mengetahui hubungan collinearitasnya, terus juga ada di Darwin-Watson untuk mengetahui hubungan autokorelasi dari variabel tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam kolom plot. Nah, untuk kolom plotnya sendiri itu kita masukkan di spreadnya di kolom X, dan juga ada di stressnya di kolom Y. Stressnya ini untuk mengetahui residualnya. Kemudian ini kita klik histogram sama juga normal probability plot. Kemudian di save-nya sendiri kita masukkan ada di unstandardized. Nah, gunanya ini adalah untuk mengetahui secara pasti nilai dari uji normalitas sama juga heterokedesitas dengan melalui uji Kolmogorov-Smirnov dan juga ada di Shapiro-Wilk. Terus juga nanti kita akan melakukan uji Glatzer juga untuk mengetahui multikoleritas ataupun di autokorelasinya. Jadi seperti itu, ini kita centang unstandardized. Nah, kenapa kita pilih di unstandardized sendiri? Itu karena satuan yang digunakan dalam kita pengumpulan data adalah satuannya sama, yaitu ada di skala Likert, yaitu di skala 1 sampai 5. Jadi nggak ada standar yang berbeda-beda, makanya kita pilih di unstandardized. Nah, kita kemudian klik OK. Baik, kita scroll ke bawah, kita lihat di bawah. Nah, dari chartnya ini sendiri tuh menunjukkan hasil uji normalitas. Uji normalitas itu dapat dikatakan bahwa data tersebut itu terdistribusi secara normal apabila bentuk diagramnya tuh berbentuk lonceng. Juga selain itu nanti bisa dilihat di kolom ininya bahwa jika titik-titiknya itu semakin rapat mendekati garis linier, maka itu bisa dikatakan bahwa dia ini sudah terdistribusi secara normal. Dan untuk scatter plotnya sendiri ini tuh dia tersebar tanpa membentuk suatu pola tertentu, yang bisa dikatakan bahwa dia ini sudah terbebas dari heterokedesitas. Jadi untuk melihat residunya ini nggak ada heterokedesitas yang terjadi karena sudah tersebar secara merata dan juga tidak terjadi pola tertentu. Kemudian untuk melihat di multikoleniaritasnya sendiri itu nanti bisa dilihat dalam kolom koefisien ini bisa diketahui collinearity toleransinya sendiri itu ada di angka 0,998, 0,984, 0,986, yang dimana untuk standarnya sendiri itu ada di angka 0,1. Jadi bisa dikatakan bahwa hubungan antar variabel ini lebih kuat atau multikolinitasnya ini kuat itu jika angkanya 0,1. Jadi kenapa hal ini perlu dilakukan juga agar tidak terjadi bias, agar tidak terjadi tumpang tindih juga. Kemudian untuk statistik FIF-nya sendiri itu dia ada di standar di bawah 3, maka itu bisa dikatakan bahwa dia ini sudah terbebas dari multikolinitas. Nah, dari data ini bisa diketahui bahwa hasil dari collinearity tolerance dan juga statistik FIF itu sudah terbebas dari multikoliniaritas, karena untuk toleransinya sendiri sudah di angka di atas 0,1 dan juga FIF-nya sudah di angka di bawah 3. Kemudian yang terakhir itu ada di angka autokorelasi. Nah, untuk autokorelasi sendiri itu sebenarnya digunakan untuk data time series, sementara saya ini datanya Crosswalk. Jadi mungkin sebenarnya tidak dipakai, tapi untuk pembelajaran juga saya mempelajari. Jadi untuk cara membacanya sendiri itu nanti dilihat dari nilai Darwin-Watson-nya, yang dimana angka Darwin-Watson-nya sendiri ini itu harus di angka 2-3 untuk dikatakan bahwa dia ini bebas dari autokorelasi. Jadi ini angkanya sudah ada di 2,418, makanya bisa dikatakan bahwa ini sudah terbebas dari autokorelasinya. Jadi seperti itu. Nah, setelah ini juga tadi kan kita untuk nilai normalitas sama uji heterokedesitasnya kan belum ada angka pastinya. Kita hanya melihat melalui tabel saja. Nah, kalau selanjutnya kita melihat angka pastinya itu melalui uji Kolmogorov-Smirnov yang dimana menggunakan data dari unstandardized tadi. Nah, kita masuk ke dalam descriptive
statistik, terus juga ada di explore. Kemudian kita masuk ke dependent listnya. Nah, dependent listnya sendiri itu kita masukkan di unstandarized tadi ya, yang didapatkan dari kita mencentang di kolom save-nya. Kemudian kita pilih di statistik, oke, sudah benar. Kemudian kita pilih di plots-nya. Nah, untuk plots-nya sendiri kita centang di normal plot with test, terus juga ada di histogramnya. Oke, jadi seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Nah, kita lanjut untuk membaca. Nah, untuk di uji normalitasnya sendiri tuh bisa dilihat dari angka ini. Ada di kolom Gauss-Smirnov sama juga di Sapir-Whorf-nya, yang dimana kita lihat di kolom signifikansinya. Nah, untuk standarnya sendiri, baik kolom Gauss-Smirnov ataupun Sapir-Whorf, itu mereka punya standar di 0,05. Lebih dari 0,05 baru bisa dikatakan sebuah data itu sudah terbebas dari uji normalitas, atau datanya sudah terdistribusi secara normal, seperti itu. Nah, bisa dilihat dari hasil uji saya ini, angkanya itu sudah lebih dari 0,5, baik di kolom Gauss-Smirnov ataupun di Sapir-Whorf-nya, yaitu ada di angka 0,200 dan juga ada di angka 0,548. Jadi data penelitian saya ini sudah terbebas dari uji normalitas, atau datanya sudah tersebar secara normal. Ini ada di kolom histogramnya sendiri yang berbentuk lonceng. Terus ini ada di kolomnya garis yang tadi, yang dimana titik-titiknya ini semakin mendekati di garis linearnya ini, yang bisa dikatakan bahwa ini tuh sudah menunjukkan normalitas. Terus juga yang terakhir itu ada di si scatter plotnya ini. Jadi untuk scatter plotnya sendiri tuh untuk mengetahui heterokedesitas, ini dia sudah tersebar secara merata, jadi nggak membentuk pola secara tertentu. Baik, jadi seperti itu untuk hasil dari uji normalitasnya. Baik, kita kemudian lanjutkan untuk melakukan uji Glatzer, yang dimana ini gunanya untuk mengetahui uji dari heterokedesitasnya. Untuk caranya sendiri itu kita melakukan analyze, kemudian ada di mohon maaf, tadi kan kita juga sudah diketahui bahwa ini tuh ada di hasil residualnya ada di segini. Nah, kita melakukan penyederhanaan juga. Kemudian kita masuk ke compute variable, kemudian kita masukkan di kolom ABS-nya. Kita pilih all, kita pilih di ABS, kemudian kita pilih di si unstandarized tadi. Oke, kita kasih nama dia ada di apps. Oke, jadi kalau sudah, kita lanjutkan, kemudian kita cek. Oke, jadi ini ada di kolom absolute regressionnya, yang dimana itu melakukan penyederhanaan. Jadi angka di belakang komanya jauh lebih sedikit, kemudian merubah, nggak ada negatifnya lagi. Terus untuk cara uji Glasernya sendiri, tinggal kita masuk dalam analyze tadi, kemudian kita pilih di regression, dan kita juga pilih di linear. Nah, ini kita reset dulu. Nah, untuk di kolom dependennya sendiri kita ambilnya di si absolute regression tadi. Kemudian sisanya tinggal kita masukkan di X1, X2 di independennya. Baik, jadi untuk cara membacanya sendiri tuh yang pertama kita lihat pada kolom ANOVA-nya sendiri. Nah, di kolom ANOVA ini bisa diketahui bahwa hasil signifikansinya itu ada di 0,004, yang dimana artinya itu dia sudah di bawah dari 0,005, yang dimana artinya juga dia tuh secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai absolute regression. Jadi nilai dari masing-masing variabel independennya ini berpengaruh signifikan terhadap nilai absolute regression. Kemudian untuk di kolom koefisiennya sendiri, yaitu dari hasil signifikansinya ini bisa dilihat bahwa untuk S1 sendiri dia ini angkanya berada di bawah 0,05, yang dimana artinya dia ini menandakan adanya heterokedesitas. Tapi untuk kedua variabelnya, yaitu di variabel X2 dan S3, itu dia sudah terbebas dari heterokedesitas karena nilai dari masing-masing angkanya itu sudah lebih dari 0,05. Jadi bisa dikatakan bahwa data ini tuh sudah terbebas dari heterokedesitas, meskipun masih ada satu variabel yang terindikasi adanya heterokedesitas. Oke, baik. Jadi untuk yang selanjutnya kita akan melakukan uji yang terakhir, yaitu ada di uji analisis linear berganda, yang dimana untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel Y-nya atau di variabel dependennya. Nah, untuk caranya sendiri itu yang pertama nanti kita masuk ke analyze juga, sama seperti tadi ya. Jadi dia ada regression, kemudian kita juga pilih di linearnya. Nah, ini mungkin kita reset aja dulu. Kemudian untuk X1 dan juga ada di X2, X3 itu kita masukkan di kolom, dependent. Dan di kolom independennya tentu saja di Y-nya.
Nah, ini kita nggak usah otak-atik apapun itu, jadi kita tetap menggunakan asli dari pengaturannya. Oke, kemudian untuk yang pertama nih, untuk cara membacanya sendiri tuh kita lihat mulai dari yang model summary-nya dulu. Nah, kalau buat model summary-nya sendiri kita melihat di bagian kolom R-square. Kenapa di kolom R-square? Karena di kolom R-square ini kita tuh menggunakan satuan yang sama, yaitu kita tadi tuh menggunakan satuan skala Likert. Jadi makanya kita melihatnya di R-square-nya. Tapi kalau kita itu menggunakan skala yang berbeda, mungkin dengan rupiah atau dengan dolar, nanti dilihatnya itu ada di adjust R-square seperti itu. Nah, ini bisa diketahui nilai R-square-nya itu ada di 0,368, yang dimana itu artinya variabel independennya ini yaitu X1, X2, X3-nya ini mempengaruhi variabel Y-nya itu sebesar 36,8%. Jadi kurang lebih seperti itu, dan sisanya nanti itu dijelaskan dengan variabel yang lainnya. Jadi sekitar 63 atau di 62, dimana artinya ketiga variabel yang telah saya lakukan ini mungkin kurang berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja di karyawan PT Almaskin. Kemudian yang selanjutnya tuh ada di ANOVA. Nah, kalau untuk ANOVA-nya sendiri nanti kita tuh lihat di kolom UGF-nya, yaitu di signifikansinya ini. Nah, bisa dikatakan bahwa variabel independen itu mempengaruhi secara simultan atau secara serentak apabila nilai signifikansinya tuh di bawah 0,05. Nah, ini kan angkanya ada di bawah 0,1. Jadi bisa dikatakan sebenarnya bahwa ketiga variabel itu sudah mempengaruhi secara simultan. Kemudian yang terakhir juga itu ada di koefisiennya atau di UJT-nya. Kalau di UJT-nya sendiri juga sama, kita nanti lihat di kolom signifikansinya, yang dimana untuk standarnya sendiri jika nilai signifikansi itu di bawah 0,05 itu dia bisa dikatakan bahwa berpengaruh. Nah, bisa dilihat dari hasilnya ini tadi, untuk ketiga variabel itu mereka semua berpengaruh, karena untuk kesatunya sendiri itu ada di angka 0,02. Kemudian nilai X2 nya sendiri itu ada di angka 0,003, dan juga ada di X3 di angka 0,029. Jadi seperti itu. Nah, bisa dikatakan bahwa data yang saya uji ini mereka telah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja, tapi berpengaruhnya tidak sebesar itu karena masih ada sisa 60% yang lainnya yang dapat dijelaskan dengan variabel lain. Baik, sekian penjelasan dari data uji saya dengan menggunakan aplikasi SS. Saya pamit izin undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.